Halo everyone, welcome back. Aku senang bertemu kalian kembali, tapi sayangnya aku ada di wilayah Antartika. Ya, ngapain sih di Antartika? Kayak kurang kerjaan aja sih. Ya sebenarnya aku kerja, tapi hanya sebentar aja kok, nggak lama. Jadi balik lagi ke markas. Oke, hari ini kita akan bahas suatu makhluk akuatik, yaitu makhluk air ya. Tapi kategorinya kripti atau makhluk yang tidak bisa dijelaskan secara konsensus ilmiahnya. Ya, secara teknisnya begitu. Karena bagaimanapun makhluk kripti ini tidak bisa diidentifikasi dengan mudah. Karena kan hanya sebatas dia itu adalah makhluk urban legend atau hanya sekedar ya makhluk yang dilaporkan sekilas aja gitu, tanpa ada bukti ilmiahnya sama sekali. Oke, makhluk apa sih yang kita akan bahas yang ada di wilayah Antartika yang sangat dingin sekali? Ya mungkin kita tahu bahwa di Antartika mungkin ada seekor penguin dan beberapa jenis ikan paus saja yang berada di wilayah ini. Tapi ada satu makhluk jenis akuatik, tapi nggak tahu juga sih akuatik apa enggak ya, karena banyak kali laporan sih. Apa itu makhluk yang jadi perdebatan bikin saya sendiri pun sangat bingung, yaitu adalah ningen. Oke, sebelum kita membahas makhluk itu, jangan lupa subscribe untuk ini biar kalian nggak ketinggalan informasi penting terkait masalah pembahasan makhluk anomali kripti ataupun kejadian-kejadian abnormal serta jokes receh yang akan diselingi kalau lagi gabut. Oke, so tak usah lama-lama, let's go. Oke, dalam video, apa itu ningen? Ningen sendiri sebenarnya bisa dikatakan suatu makhluk akuatik, tapi juga dibilang bukan akuatik juga karena masih sulit dijelaskan sih ini laporannya bagaimana. Ya, bisa dikatakan bahwa ningen sendiri itu unik sekali penyebutannya. Karena pemberian nama ningen ini diberi namakan berdasarkan bahasa Jepang. Ada asumsi bahwa yang memberi nama ningen ini adalah para peneliti paus dari peneliti Jepang, atau juga ada beberapa artikel-artikel yang Jepang menyebut nama ningen. Tapi sebelum itu, ningen itu apa sih artinya? Arti ningen itu adalah istilah teknis dalam bahasa Jepang adalah human atau manusia. Jadi istilahnya manusia Antartika. Karena ada di wilayah Antartika yang sangat dingin. Makhluk ini bisa dikatakan sulit untuk dideskripsikan secara pasti karena ada tiga versi dari beberapa orang yang pernah mengaku melihat makhluk ini. Yang pertama, laporan pertama terkait bentuk dari makhluk ningen ini, yaitu dia besar, memiliki panjang 20-30 meter, tapi wujudnya adalah mirip manusia. Berarti manusia raksasa nih. Gak lucu, ada titan berenang. Ya, titan berenang gak tuh? Ya, karena laporan pertama ini menyebutkan bahwa ningen ini memiliki fisik yang menyerupai manusia. Manusia yang berukuran sangat besar, lengkap dengan sepasang tangan dan sepasang kaki. Kemungkinan sih kaki dan tangannya berselaput ya, karena gak mungkin juga kalau menyerupai tangan manusia pada umumnya itu mungkin tidak bisa berenang ya. Lalu laporan yang kedua ini cukup membingungkan sekali laporannya. Yang kedua ini menurut kesaksian orang bahwa ningen sendiri itu tidak berwujud seperti manusia utuh, melainkan mirip mermaid. Ya artinya atasannya manusia, bawahannya ikan. Berarti ini duyung raksasa dong ya, alias mermaid raksasa. Betul nggak sih? Nah itu udah makanya ngeri kalau lu berenang ada makhluk kayak duyung. Kalau duyungnya segede manusia kan nggak, well, seukuran manusia kan nggak apa-apa. Tapi masalahnya ukuran dengan panjang 20-30 meter loh. Iya ngeri. Oke, makasih. Oke, laporan yang ketiga ini bikin ku bingung sendiri ya. Ini, aduh, ini benar gak sih laporannya? Oh iya, terima kasih. Laporan yang ketiga ini cukup bikin aku heran, bukan main, karena laporan yang ketiga adalah dirinya sendiri tidak berwujud seperti mermaid ataupun human, bawahannya doang ya, bawahan. Tapi malah ada tentakel kayak gurita. Bentar, ini mengingatkanku pada makhluk ini ya,
makhluk apa ya, aku lupa. Nanti kalau tahu bisa komen di bawah ya. Tolong jangan jangan Sasku lempari golok kalian habis balik dari Antartika. Oke. Ya, jadi itu ada 3 ya. Tapi ada juga laporan yang keempat. Itu makhluk ini tidak diketahui tingginya, tapi kurang lebih bisa aja setinggi kurang lebih 2 sampai 3 meter. Tapi wujudnya tidak ini ya, tidak di air, tapi malah memiliki 2 kaki dan 1 badan, dan badannya itu ada wajahnya. Ini bisa dikatakan pernah muncul di internet beberapa waktu lalu. Jadi yang di darat ini, yang berjalan darat ini masih tidak diketahui konsensusnya bagaimana, karena ditemukannya cuma 1 bukti foto saja dan ilustrasinya pun juga sangat sedikit penjelasannya. Lalu ada sebuah teori terkait Ningen sendiri. Ya, ada banyak sekali teori tentang makhluk ini. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu salah identifikasi. Ya, kalian tahu bekerja di lautan kadang bisa saja orang-orang mengalami namanya halusinasi di perairan karena dia mabuk laut. Bisa terjadi kapan saja. Ya, kemungkinan atau gara-gara konsumsi kafein yang berlebih yang buat orang agak sedikit ya ataulah agak kepalanya agak sedikit pusing dan berhalusinasi karena kelebihan kafein ya. Kenapa aku bisa teori ini menyebutkan bahwa kesalahan identifikasi ini terjadi karena satu, kesalahan mengidentifikasi bahwa itu adalah sebuah glacier atau bongkahan es. Ya mungkin aja bongkahan es tersebut ukurannya terlihat seperti wujud kepala manusia atau kepala makhluk Ningen ini. Terus laporan yang kedua adalah salah mengidentifikasi bahwa ini adalah makhluk jenis paus atau beluga yang langka, mungkin terkena penyakit albino. Yang nggak tahu penyakit albino ya, ciri-cirinya kulitnya agak putih tapi putihnya beda gitu, dengan ciri khas mata berwarna merah seperti yang kutunjukkan fotonya ini. Oke, ini bentuk makhluk-makhluk albino. Kemungkinan kesalahan identifikasi ini yang menyebabkan para orang-orang mengira bahwa itu adalah Ningen. Lalu yang kedua adalah jenis paus atau beluga yang tidak teridentifikasi. Sekali lagi saya mau menekankan bahwa kita menjelajahi lautan baru 5% ya dari keseluruhan lautan di dunia. Jadi kita tidak tahu, mungkin ada spesies paus atau beluga atau lumba-lumba atau makhluk air manapun yang belum teridentifikasi seluruhnya dalam ensiklopedi kelautan manapun. Ya maksudnya ensiklopedi hewan lautan. Tidak semua terenskripsi semua karena masih 5% ya. Saya tekankan kita hanya baru menjelajahi sekitar 5%. Lalu kemudian ini teori yang cukup bikin kadang aku juga heran sih, adalah teori bahwa ini adalah makhluk hasil laboratorium. Ini kita lanjut ke teori kedua terkait dengan ini. Ada satu majalah di Jepang membahas tentang makhluk ini. Dalam majalah yang yang saya akan tunjukkan, edisinya ini membahas tentang makhluk Ningen. Menurut yang ada dalam magazine ini atau majalah ini, Ningen sendiri adalah suatu entitas yang diciptakan di laboratorium untuk perlindungan ikan paus. Artinya digunakan untuk menakut-nakuti para pemburu. Ada yang bilang menakut-nakuti atau membuat takut para orang-orang yang berburu ikan paus, karena mungkin karena ini bukan era zaman dulu, tapi kenyataannya bahwa masih banyak kok kejadian paus-paus itu diburu untuk entah itu diambil lemaknya, dagingnya, atau baliknya. Balik ini artinya kayak mirip kayak tulang kayak mirip kayak rumbai-rumbai kayak foto ini ya. Tapi ini secara teknis ini baru asumsi atau teori konspirasi. Sekali lagi saya mau tekankan, teori konspirasi itu jangan terlalu dipercaya ya. Cukup percaya setengahnya aja atau anggap itu adalah ya bualan aja, karena belum tentu teori konspirasi itu benar adanya. Lalu yang ketiga, Ningen itu sendiri beneran ada yang sesuai dengan teori yang aku sebutkan, karena kita masih belum menjelajahi 100% lautan. Kemungkinan
Ningen itu yang dilihat oleh para peneliti ikan paus ataupun orang-orang yang pernah melihat ini di laut Antartika itu beneran melihat adalah ningen. Tapi masalah utamanya adalah 4 laporan yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak ada konsensus resmi bahwa ningen itu wujudnya seperti ini. Walaupun pernah tertangkap kamera juga di Google Earth tahun 2002. Ya, seperti foto yang saya tunjukkan ini. Ini juga masih diperdebatkan juga ya secara teknis. Ini beneran foto penampakan ningen karena sebelumnya pernah ada kasus penampakan kraken beberapa tahun yang lalu yang ada tertangkap di Google Map. Jadi sekali lagi saya tekankan tentang makhluk akuatik ini, kita baru 5% ya menjelajahi lautan. Jadi belum bisa kita tahu bahwa ini beneran atau tidak. Jadi kita belum bisa menyimpulkan ningen ini adalah ada atau tidak. Tapi kita bisa berasumsi bahwa makhluk ini kemungkinan belum teridentifikasi kebenarannya. Karena bisa saja kita tahu di lautan ini ada hal yang di luar nalar. Apalagi tadi saya tekankan di beberapa pernyataan bahwa kita masih 5% loh, 5 atau berapa persen itu kita baru menjelajahi lautan dan teridentifikasi beberapa aja. Jadi kemungkinan ada atau tidaknya ningen ya unos, kita tidak ada yang tahu. Oke. So, terima kasih telah menyimak ya. Tetap jaga kondisi. See you next time. Goodbye.